Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, Sobat Dedi, jumpa lagi bersama Dedi Berbagi dalam episode Bongkar Buku. Seperti biasanya, topik atau isi dari Bongkar Buku melanjutkan Bongkar Buku yang kemarin, yaitu masih masalah NFPA. Kemarin masih masalah handbook NFPA, kemudian handbook of fire safety protection engineer, dan sekarang saya akan kembali membongkar standar-standar dari National Electric Code ya, atau NEC, yang berhubungan dengan pekerjaan saya di gedung dan menunjang pekerjaan di gedung. Jadi saya akan bongkar dan kita akan bahas satu persatu, tapi secara umum ya, ada beberapa standar yang kita pergunakan di gedung ya, dalam rangka operasional gedungnya. Oke, kita pakai buku yang pertama dulu ya. Ini bukunya ini. Ini adalah NFPA Fire Prevention Code. Jadi ini isinya adalah buku-buku yang ada di dalam kode, seluruh kode ya. Ini masih tahun 1982. Ini kita lihat kan di sini ada circular ya. Circular itu ada siapa saja yang harus baca ya. Dia ada nama saya juga kan. Jadi buku ini akan disirkulasikan ke division head ya. Jadi oleh project director, building engineer, kemudian mechanical engineer, electrical engineer, dan GM ya. Jadi ini yang tahun 82 ya. Kemudian kita perbarui karena dia kan berganti terus setiap 2 tahun ya. Ini prevention code, ini prevention kriteria. Isinya apa aja ya? Kita lihat. Tapi kita bahasnya akan ini mengenai ini sama ya, ini administration, biasalah umum ya, definition, general fire safety regulation ya. Jadi ini semuanya buku mengenai fire prevention code ya. Kemudian yang ini standar prevention kriteria ya. Juga kita pakai di dalam saya melakukan pekerjaan di dalam grup. Jadi sama preventive regulation, inspection, handphone. Jadi syarat-syaratnya apa yang dikerjakan oleh kita maupun kontraktor, konsultan, desainer, installer ya. Ini saya akan cepat aja karena cukup banyak ini kodenya ya. Cari lagi yang lain, yaitu ini adalah NFPA 88A ya, atau parking struktur tahun 1985. Oke. Jadi isinya ini adalah mengenai standar-standar di tempat parkir ya, karena kita punya gedung parkir ya. Taman Anggrek punya gedung parkir. Kemudian di GKBI kita BRI 2 punya gedung parkir. Kemudian di BRI 2, jadi kita gedungnya semua gedung parkir ya. Jadi di sini dijelasin apa saja yang harus perlukan diperiksa di dalam gedung parkir. Ada hazard requirement, floor, lantainya, mean of egress ya. Jadi escape koridornya, ventricle opening,
hazard, lighting and power. Ya, jadi di sini apa yang harus dipenuhi dalam sebuah struktur bangunan parkir. Portable fire extinguisher, standpipe, employee infrastructure itu ada ya, saya detail ya. Jadi ini buku yang saya punyai karena kita mempunyai gedung parkir. Jadi ini ya. Kemudian yang lain adalah ini ya, biasa nih hobi saya nih. NFPA 96 ini saya apa banget nih, standar for ventilation and fire protection commercial cooking application ya. Jadi buat di dapur nih, karena kita banyak dapur ya. Di waktu itu kita dapur itu adalah di restoran ini. Ya, di BRD ada dapur, kemudian di mall kan banyak batu. Jadi ini kita pakai juga NFPA 96 selain dari ASRE dan lain-lain. Dari Boka maupun dari UFC, dari kita pakai juga NFPA sebagai acuan ya kita. Jadi ini fire protection untuk di commercial kitchen ya. Selain ini ada juga dari UL ya, UL Estate. Nah ini ada mengenai hood construction, hood size, exhaust hood assembly with integrated supply air plenum. Nah, ini ada standar terus grease removal device ya, solid fuel grease removal device, duct system, clearance opening ya. Ini opening juga kita harus ada ya, ada opening. Coba kita lihat 96.9. Nah, ini tipe-tipenya exhaust ya yang ada. Jadi kita mulai aja lah dari awal ya. Ini seperti biasa ya, definisi damper, grease removal, kemudian chapter hood ya, hood construction, all seam joints and penetration of the hood enclosed so that direct and capture grease laden vapors and exhaust gases shall have a liquid tight continuous external valve ya. Jadi dia harus dilas ya, yaitu modelnya Shelby itu harus ya. Tahan air ya, liquid itu kedap air ya, jadi harus di X-ray juga lah ya, liquid. Nah ini contoh hood ya, ini hoodnya exhaust hood. Ini oven, kalau ada ovennya oven flue duct. Nah itu kan ada compensation ya di sini. Oke. Nah ini harus dipenuhi dalam kita. Ini duct system, clearance, opening saya bilang out the side of the top of the duct, wherever is more accessible and at change of direction. Nah, setiap pergantian arah dia harus ada opening ya. Ada fire damper minimum 12 inch dari exhaust hood ya. Standarnya ketentuannya ini juga harus dipenuhi dan kita harus tahu ya. Oke, ini yang dari NFPA ya. Ini tabel apa ini? Acceptable type construction, floor ceiling. Oke. Ini dia. Ya. Cara-caranya, jadi fan-nya di atas. Ada access panel. Ya. Oke. Ini salah satu. Jadi dia memang harus ductingnya sependek mungkin keluar ya, jangan panjang-panjang. Karena statiknya besar nanti exhaustnya jadi berkurang. Dan exhaustnya harus ada di ujung ya, nggak boleh di tengah-tengah. Jadi dia harus ada di ujung. Ya selalu dia harus ada di ujung ducting, di ujung ducting, tidak di tengah-tengah ya. Jadi dia dalam ductingnya itu harus selalu negatif pressure. Ini standar mengenai NFPA 96, standar for ventilation control. Tapi ada lebih lengkap itu ada besarannya ya, besaran exhaustnya berapa. Oke. Kita ganti lagi juga masih masalah exhaust karena itu menjadi concern kita. Kebakaran itu sering terjadi dari dapur ya. Umumnya kalau di restoran atau di mall
kita tahu sendiri kan. Nah ini juga ada standar for safety exhaust hood for commercial cooking. Ini dari UL ya, UL 710. Ya ini juga saya beli ya untuk menyamakan ya, untuk memeriksa yang mana yang lebih baik, yang compliant terhadap di kita ya. Nah ini standarnya, ini listed under 92 ya. Oke. Fourth edition, nah isinya construction, scope, general, control, duct collar, electrical spacing. Nanti kita lihat lah. Ini singkat-singkat aja. Oke. Ini kalau nggak salah yang exhaust itu udah dibahas di episode sebelumnya ya. Electrical spacing, construction, nah ini semua isi-isinya. Capacitor, bonding, grounding, performance, electrical spacing. Jadi standar dari exhaust kitchen tuh ada 2 ya. Satu NFV 46, ada Smagna juga, ada UL, ada satu lagi apa ya? Ya, sudah selain UL itu ada juga. Oke. Ini baut torque-nya, mengencengin ininya. Ya. Nah ini footed wire, proof one insulated life part. Ini standar bahannya. Ini figur 1 example for air supply plenum showing where dampers are required. Nah, damper diperluinnya di mana, ini ada ya. Jadi ini exhaust, ini buat fresh air ya, buat compensation hood. Nah, ini dampernya ada di sini. Nah, ini beberapa contoh ya, exhaust hood from commercial cooking equipment. Nah, macam-macam. Oke, ini di compensation hoodnya macam-macam tergantung daripada keadaan di lapangan ya. Oke, sampel-sampel. Ya, yang kita banyak kan dia adanya di sini ya. Di smoke-nya tuh nggak kemana-mana, dia ada di sini persis di depan hood depan masaknya ya. Dekat depan tablenya. Oke, nah ini sama lah ya, itu tipe-tipe. Ini thickness of glass cover. Ini reward projection, cross section of top cover design. Oke. Ini bevel ya, buat grease bevelnya. Ini apa nih tanda ini? Oh, ini harganya nih. Waktu saya beli ini berapa nih? Oke, $95. Wah, signature PT Mulia. Oke, $65. Oke, ada nih. $95 itu udah 1,7 juta sekarang ya. Oke, ini karena kita perlu ya untuk kita lihat, cek di lapangan, kasih tahu mereka harus sesuai dengan ini. Jadi kita ada guide ya. Nah ini thermocouple location in test duct. Nah ini maksimum temperaturize kelas A insulation system, kelas B insulation. Wah, ini benar-benar berat ya kalau kita mengikuti ini, memang nggak main-main. Tapi emang demikian lah, kalau kita nggak ngikutin nanti ada apa-apa insurance nggak bayar. Oke, ini yang UL listed, ini circuit test current, kemudian ini grease maximum temperature rise. Nah ini sih dari alat-alat dapur ya, wood or other combustible. Oke. Maksimum temperatur rise. Oke. Itu
exhaust hood for commercial cooking equipment. Tadi di sebelumnya kan kita sudah bahas ya, juga ini hanya tambahan-tambahan saja. Juga kita perlu untuk mengecek lah ya situasi bangunan kita, fire door-nya kayak apa, compliance enggak ya, syarat-syaratnya kan actual rated itu ada di sini semuanya. Jadi memang buku-buku ini saya saya perlukan untuk kepentingan kita ya dalam operasional dan desain dan serah terima, yaitu fire door and fire windows ya. Macam lah, saya nggak akan bahas apa, cuman hanya menjelaskan di sini buku-buku apa aja yang saya punya dari NFPA yang berhubungan dengan operasional gedung nih. Jadi ini saya pelan-pelan aja karena ini sliding door, pokoknya mengenai pintu-pintu lah. Sliding door harus kayak apa. Nah, jadi dia itu kalau yang automatic door itu kalau dalam fire alarm dia harus otomatis terbuka ya. Jadi dia nggak boleh langsung otomatis terbuka. Nah, ini contoh-contoh konstruksinya fire door ya, harus pakai panic ya. Kalau pintu satu arah ya, dulu juga kita pernah tidak menggunakan panic door, tapi dikasih dispensasi, setelah itu kita ganti semua dengan panic door. Panic door itu lumayan ya harganya, kalau nggak salah 4 jutaan ya. Anda bayangkan aja kalau 2 staircase 60 lantai kali aja. Nah, banyak juga, nah biasanya mereka ada excuse ya karena harganya mahal, mereka pakai pintu yang bukan fire door yang biasa ya. Nah, ini contoh-contoh apa yang diperbolehkan, apa yang tidak diperbolehkan untuk jenis-jenis fire door. Oke. Saya skip aja lah ya. Yang penting saya jelaskan buku-buku yang saya punya di dalam pengoperasian bangunan gedung. Oke. Wah, ini mengenai fire door. Ganti lagi, bukunya banyak nih ya. Waduh, berapa lama nih? Ini ada juga nih. Ini mengenai NFPA Fire and Fire Investigation. Nah, ini waktu itu ada kejadian meledak bom saya lupa ya. Nah, jadi ini punya NFPA 921 Fire and Explosion Investigation. Jadi kita kalau ada kejadian kebakaran atau apa-apa, kita bisa juga melakukan cara-cara melakukan investigasi. Ada nih seperti biasanya scope of work, basic methodology, fire, nature of fire investigation, dijelasin ya gimana kita harus memeriksa, systematic approach relating fire extinguisher, basic fire science ya, fire patterns ya. Ini juga dijelasin di dalam buku sebelumnya, yaitu di fire safety engineer, dan ada di dalam handbook of fire protection ya. Ini kodenya ya, clean burn, ada macam-macam lah, window glass ya. Saya tidak akan bahas banyak sekali ini ya, nanti masih ada buku safety, physical evidence examination, testing ya. Ini yang paham nih Pak Adrianus ya, Pak Adrianus Pangaribuan itu pakar itu. Sering kita juga beliau menjadi pembicara di tempat kita. Basic metodologi ya, dijelasin. Oke. Nah, ini semua time required to ignite wood specimen. Nah, ini waktu diperlukan untuk menyalakan jenis-jenis kayu ya. So, no ignition in 40 minutes ya. Jadi 40 menit dia nggak akan terjadi apa-apa. Ya ini ya. Oke, jadi kita harus betul-betul mengetahui juga some material subject spontaneous ignition ya, bisa langsung, beberapa material bisa langsung menyala ya, ignite, itu charcoal, fish meal ya, terus resin oil, rags ya, ini yang mudah cepat terbakar ya. Nah, kalau kita tahu gini kan kita hati-hati ya dalam mengelola
semua jenis material. Nah ini ceiling layers development in compartment fire. Oh ini ada contohnya. Jenisnya apa itu? Kalau naik ke sini, berhenti di sini. Kalau ini naik ke sini, ini jenis apa? Early compartment fire development. Nah, ini waktu pertama kali ya, nah kayak begini. Tapi setelah ceiling layer development in comparison compartment, nah, jadi kalau itu dia akan turun ke bawah. Jadi udah lamaan gitu kan, makin besar dia akan nyebar kemana-mana, turun daripada ceiling itu. Nah ini teori-teori lah. Ya. Makin besar, nah itu kan contoh. Jadi kita harus paham juga mengenai ini hourglass pattern, ini narrow base, ini wide base ya, jadi yang kecil sama yang lebar. Ya ini jenis-jenis api lah. Dimana dia masuk kebakarannya, ini juga terjadi nih. Figure airflow around the door ya, jadi udara melewati pintu ya, cover. Tuh hot keluar. Oke. Pusing juga ya fire ini. Ini paling off ceiling ya, yang kena api ya. Oke, nah ini contoh-contoh semuanya. Oke, saya skip aja ya. Contoh-contoh saya mau jelasin aja buku-buku apa aja yang kita miliki selama saya mengoperasikan gedung. Nah, ini apa nih? Collecting data. Kalau ada terjadi apa-apa, data yang mesti dikolek ya. Ini masih ada semua nih. Saya kebetulan belum pernah. Sekali pernah di panel yang 2 kali, Bang. Ya investigasi kita aja internal ya. Jawabnya kenapa, ikutin metodologinya dia. Oke, dari mana asalnya, asal mulanya apa, sehingga kita bisa melakukan pencegahan apabila supaya tidak terjadi hal yang sama ya. Jadi jangan sampai hal yang sama terjadi dua kali, itu namanya keledai ya. Sama dengan keledai, istilah sekarang keledai dungu gitu. Oke, ini mengenai buku NFPA 921 Fire and Flood Investigation and Building ya. Kita ambil lagi buku yang lain. Oke, buku lagi ini apa ini? Oke, ini buku yang heliport. Ini waktu itu kita di Mulia waktu itu hotel ada heliport. Nah, kita mau diperbaiki karena ada rencana ada yang mau pakai kalau dalam keadaan darurat. Nah, kita belilah bukunya. Kita lihat di sini apa yang harus punya ini apa sih? Wah, ini apa yang harus kita miliki? Isinya in the requirement, land-based facility, rooftop landing facility, kita kan di roof ya. Offshore helipad, portable fire extinguisher, reference publication, jadi apa saja. Portable, fire nomor 3 itu landing, rooftop landing fire general. Karena general requirement. Scope, landing pad, heliport, listed, semi-fixed foam system ya. Ini standar-standarnya. Triple cover length up to by not 50, jadi partikel fire area 370 37 meter persegi ya. Praktikal klasik critical fire area itu 40 meter persegi. Kemudian from up to not including sampai 84 meter persegi ya. Rooftop landing facility, oke.
Discharge rise may adjusted slightly to prevent. Nah, jadi ini extinguishing agent, ya, quantity of discharge rate. Report kategori 11,1 H1, H2, H3 ya. Nah, beda-beda lah masing-masingnya ya. Ya tadi H1, H2, H3 ada di mana? Tahu lah. Oke. Ini isinya pendek aja kan. Karena standarnya itu aja. Nah, ini H1 NFPA method of determining helicopter critical fire area. Oh, ini nentuin fire area kalau kita lagi minimum rating of portable fire extinguisher for helipad kategori. Kategori up to but not including 50 feet, from up to but not including 80 feet. Ini minimum ratingnya ya. Oke. Kategori H1. Itu yang mengenai heliport 418. Kita ambil lagi yang lain. Habis heliport ini. Ini standar standar portable fire extinguisher ya. Oke. Karena kita banyak ya. Saya pernah kehilangan fire extinguisher hampir seluruh gedung itu. Dicolong semuanya. Ketemunya di pasar rumput. Oke, ini standar 10. Oleh sebab itu, waktu itu kita ada aturan bahwa fire extinguisher itu ditaruhnya di dalam hydrant box ya. Karena dulu aturannya itu dia harus nggak boleh dalam hydrant box, harus visible ya. Digantung, mudah dicapai, kelihatan dari jarak yang 20 meter per 15 meter ya. Harus kelihatan, nggak boleh itu disembunyikan di dalam hydrant box. Terus dulu karena itu kita waktu ada polisi itu, karena kita hilang satu gedung ya. Sampai kita segel itu hydrant box taruh di dalam, dan tugas security itu ngecekin segel. Jadi itu buat internal aja, tapi kalau ada orang lain mau tadi fire extinguisher kan bisa nggak tahu ya, itu hanya buat orang dalam aja. Nah itu juga harus menjadi referensi bahwa sekarang memang harus dikembalikan seperti semula ya. Portable fire extinguisher itu harus visible, kelihatan dari jarak 20 meter. Tingginya ada ketentuannya, mudah diambil ya. Gitu, ya. Itu dulu kita polisinya kita rubah karena satu gedung hilang ya, 2 biji, 4 biji satu lantai kali aja 30 gedung dan 30 lantai. Oke, ini seperti biasa ada definition, saya nggak akan detail juga ya karena kita sudah paham lah ya mengenai classification-nya, ada dry powder ya. Coverage areanya berapa, kemudian travel distance-nya berapa, masing-masing jarak dari fire extinguisher ya. Ada placement fire extinguisher size, placement class A hazard ya. Nah itu ada nih ya semuanya. Ya. Maximum floor area per unit of A itu 50 meter persegi ya, 300. Oke, itu ya berarti 300 meter persegi itu satu kelas 2A. Ordinary itu yang low. Yang ini 150 meter persegi ya, yang ordinary atau moderate hazard. Kita itu kalau nggak salah ordinary hazard ya. Itu kelas 2A yaitu 150 meter persegi ya, satu biji ya. Ini itu mesti detail lagi lah, saya agak lupa ya. Oke, ini ketentuannya ya, kita harus betul-betul memahami ya. Tuh ada maksimum travel distance ya, jadi basic minimum rating ya, 5B, travel distance maksimum itu extent itu 9 meter ya, 30 feet, 10 meter itu kita harus ada fire extinguisher ya. Setiap 9 meter dari jarak jangkauannya kita harus ada satu. Jadi tergantung lah ya peletakannya supaya fire extinguisher itu mudah dicapai ya. Oke, di sini jelasin semua ini ya.
Dan sekarang ini masih applicable ya. Nah, apa nih? TPR. Oh, ini TPR itu waktu di Pak Buwono nih. Recommended variation for TPR Pak Buwono Resident, ini saya juga yang minta nih ya. Total square meter tipikal FE Fire 2 RT totalnya 40 biji nih. Basement aja 40 biji. Basement 2 40, 2 per hydrant box. Total 20 ya. Ground floor kalau tipikal floor mesanin, kemudian 23 typical floor itu 259 ya. Totalnya 259. Recommended 2, recommended 1 tergantung besarnya ya. Ini recommendednya ya, oke. Ada sini dry chemicalnya, ini saya sebutin FE10 table 2, oke. Masih ingat nih saya nih, tentuin berapa jumlah, karena itu kan kita baru terima ya kan, perlunya berapa, ini rekomendasinya. Oke. Kalau nggak ada gini kita kan bingung ya, mau nentuin gimana, ditanya ini lu tahu apa. Nah, tapi kalau kita ada referensinya, tahu ini harus ya, dasarnya ini, maka premi insurance-nya akan compliance dan bisa lebih murah lah, bisa lebih. Nah ini ya karakteristik extinguisher ya, water karena ini dia wajib tahu nih ya, karakteristik dari sebuah fire extinguisher. Ini Osril ya. Oke, kemudian ya kita ini banyak ya, ini saya nggak akan bahas ya. Ini apa sih judulnya? Mechanical part, external part, checkpoint and corrective shell. Ya, badannya ya. Hydraulic test of manufacture itu base retest if needed ya. Jadi nggak ada ininya. Corrosion, conduct hydrostatic test. Mechanical damage, conduct hydrostatic test. Paint condition, refinish, present repair welding, tergantung dari pabrik. Itu pabrik itu 5 tahunan kalau nggak salah ya. Saya lupa ingat, tergantung daripada siapa yang ngeluarin. Oke, ini cara-cara. Nah, jadi kita compliant terhadap ini aja, walaupun ada beberapa. Ini halon masih ada, karbon dioksida. Nah, ini maintenance-nya ya. Kita ikutin aja ini ya, pasti aman, selamat. Oke. Ini fire extinguisher yang pakai troli, ya, biasanya 50 kilo ya. Ini biasanya ditaruh di ruang trafo, ruang genset, atau di ruang electrical atau CO2 ya. Oke, ini ada ini coverage-nya. Ya, tuh. Oke, kita cari lagi buku lain. Ini masih banyak nih bukunya nih. Ini Lighting Protection Code. Nah, ini mengenai petir ya. Standar petir NFPA 780. Karena di gedung kita juga ada penangkal petir. Nah, supaya jangan terjadi apa-apa, kita harus cek juga apakah compliance nggak pemasangannya. Nah, kita lihatnya di sinilah ya. Ini isinya protect ada ordinance structure, time condition, ada mechanical damage, displacement, kemudian protection, miscellaneous structure, special occupancy, protect for heavy duty stack. Jadi macam lah. Ini buat ketahui aja bahwa saya ya mempunyai lah buku-buku ini ya, untuk membantu kita dalam melakukan pekerjaan. Jadi jangan asal jadi chief engineer tapi backup daripada knowledge-nya kurang ya. Ini perlu ya, ini cara-caranya, masangnya di mana aja ya. Kita lihat ya. Oke. Nah, ini ya. Ground crowding.
Oke, kita pelajari, kita cocokin dengan instalasi yang ada di tempat kita ya. Ada testingnya semua. Ini mengenai NFPA 780 Lighting Protection Code ya. Ambil lagi yang lain, masih ada beberapa nih. Ini automatic fire detectors ya, karena di gedung kan masih ada fire detectors. Oke. Automatic fire detectors 1984, lama ya. Ya maklum lah, udah 76 tahun ini, berarti 40 tahun lalu. Umur saya masih 30-an lah, 30-an, 25, 30. Ya, saya udah jadi chief engineer. Ya, kemudian ya naik terus lah. Ya karena inilah kita belajar ya. Nah ini isinya smoke sensing fire detector, heat sensing fire detector ya, general ini NFPA 72E automatic fire detector. Ada fire alarm itu 14 kalau nggak salah, NFPA 14 saya lupa ya, tapi ada itu. Kalau nggak salah saya ada juga, ada gas sensing fire detector ya, saya juga ada itu, nanti secara terpisah kalau nggak salah bukunya. Fire detector. Oke, saya singkat aja ini, karena teman-teman sudah tahu lah. Fire detector itu ada smoke, ada rate of rise atau roar atau heat detector ya, macam-macam. Ada yang pakai optik apa segala macam. Nah, ini ya smoke itu fire test layout ya, ngetesnya ya, jaraknya tes. Oh ini fire detectornya ngetesnya itu ke sini. Berfungsinya harus sesuai ya dengan jaraknya, berfungsi berapa lama, berbunyi suningnya. Nah ini semua. Oke. Secara umum saya lupa dulu, kalau nggak salah 100 meter persegi itu satu smoke ya, 100 meter persegi. Rule of thumb-nya ya, tapi ada masing-masing klasifikasi, nanti ada ditentuin, saya lupa ya. Ada ini teman saya, ada yang di mana nih, tergantung juga sensitivitas daripada smoke detektornya. Ya, masih tergantung daripada klasifikasi fire ratingnya. Nah, itu ada tuh installed spacing at fix. Nah, cara ngitungnya ada ya, tabelnya ada. Fix temperature heat detector. Ini buat dicek semua ya. Ini oke, ini tabel-tabel buat nentuin jumlahnya berapa ya yang diperlukan sesuai dengan spesifikasi daripada temperatur rise-nya yang kita perlukan. Oke. Ini automatic fire detector. Lanjut lagi, kita cari yang lain nih, masih ada. Nah ini NFPA 72F, Installation, Maintenance, and Use of Emergency Voice Alarm Communication System. Ini namanya public address ya. Kalau umpamanya di setiap gedung itu kan ada emergency annunciator ya. Istilahnya kalau ada kebakaran, ada informasi, nah itu ya umumkan melalui emergency voice alarm communication. Ini standarnya NFPA 72F ya. Ini lihat nih ya kan, installation, maintenance ya, use. Kita kan pasti sekarang karena udah biasa, kita tahu bahwa mungkin 3 bulan sekali kita melakukan tes semuanya ya. Performance test, bunyinya dicek berapa dB
alarmnya bunyinya, kemudian emergency announcer-nya dicek berapa dB dari speaker yang berapa jumlahnya speaker ya. Oke, ini semuanya adalah syarat-syaratnya. Nah, ini semuanya narasi aja ya. Apa yang ditentuin, saya nggak ada tabel di sini. Nah, ini mengenai NF2F, emergency voice alarm. Nah, kemudian selanjutnya ini 70B electrical equipment maintenance. Nah, ini perawatan alat-alat listrik ya, ini standarnya udah on lagi. Kalau saya suruh sleep dia tidur ya. Oke, kita lanjut 7B recommended practice for electrical equipment maintenance. Jadi ini buat maintenance alat-alat listrik ya. Apa aja nih isinya, coba ya. Ini why electrical preventive maintenance program PDVIT, why FPM. Nah, ini dijelasin ya. What is effective FPM, electrical equipment maintenance ya, practice maintenance, planning development, electrical preventive maintenance, power distribution transformer. Jadi ini semuanya ada ya. Maintenance ya ini. Jadi dua ini buku patokan kita melakukan SOP ya. Pakai juga bagian dari sini ya. Oke. Ya skip aja lah ya, karena pasti teman-teman sudah tahu SOP mengenai artikel equipment, ada yang daily, ada yang weekly, ada yang monthly, ada yang quarterly, ada yang annually, ada yang semi annually ya. Jadi semua ada di sini ya. Apa saja yang diperiksa ya. Oke. Saya skip aja karena ini semua umum ya. Nah, ini yang ditandain aja nih apa nih? Coba. Wah, ini banyak nih. Nah, ini nanti kita coba cek satu-satu ya. Yang ada yang ini narasinya nggak usah lah. Ini apa nih? Fellow small dot case bawah nih. Ayolah. Ini. Oke, ini mengenai wave shape apa? Oke. Nah, ini kalau naik apa gimana itu kan ada namanya juga preventive maintenance. Ini mengenai typical multi-module static 3-phase UPS configuration. Ini jenis UPS ya. Kita nanti lihatnya. Nah, ini ekspansi material. Ini simbol-simbol ya. Simbol tipe electrical simbol yang tahu nih. Baca gambar listrik. Ini detach contact position, contact AB, oke. Ini gambar-gambar ya, line diagram. Ini sama, ini tabel apa nih? Form, typical work order request form. Nah, WO kan kita tahu lah ya. Juga banyak kan pakai ini kan contoh-contohnya. Ini low voltage 5-year test form, 5 tahunan formulirnya. Nah, ini form-formnya. Ya. Kemudian ini form-formnya. Battery record ya, kita semua juga pakai ini ya. Jadi kita nggak usah bikin tapi ada referensi semuanya ini. Yang kurang for looking for oke. Nah ini maintenance equipment subject long lead interval between shutdown. Nah ini narasi untuk maintenance ya. Namanya major maintenance and test, maintenance, inspect all tap changer ya. Typical frequency remark, ini semuanya ada di sini. Ya, ini kita banyak pakai dalam membuat SOP untuk maintenance ya. Ini semua ada di sini. Tasnya apa, kemudian frekuensinya berapa, apa yang mesti dikerjain.
ada recordnya, dicatat semuanya ya. Semua sini lengkap lah. Teman-teman pasti yang udah tahu lah. Saya hanya memberikan ilustrasi aja kira-kira buku-buku yang saya mau punya ini yang berhubungan dengan ini oil immerse ya. Ini mengenai oil trafo ya. Oke, ini mengenai 70B Recommended Practice for Electrical Equipment Maintenance. Oke, lanjut kita ke NFPA 70E Standard for Electrical Safety Requirement. Tadi Standard for Practice for Electrical Equipment Maintenance. Sekarang Standard for Electrical Safety Requirement for Employee and di tempat mereka bekerja ya. Tapi izinkan saya minum dulu ya, haus. Oke, kita lanjut. Ini standar buat electrical safety requirement ya. Jadi safety requirement buat pekerja, yang tadi buat maintenance, jadwal maintenance buat perawatan alat-alat. Nah, ini isinya general requirement for electrical installation, wiring design protection. Nah, ini dibahas juga di buku-buku listrik sebelumnya ya, cuman ini berhubungan dengan kode standar ya. Kalau di buku-buku yang sebelumnya itu mengenai instalasi, desain, nah ini mengenai standar safety. Ya, ini teman-teman sudah tahu lah ya. Yang pasti bahwa listrik jangan dipegang aja, kalau dipegang nyetrum. Nah, yang boleh dipegang listrik yang nyetrumnya kecil itu yang 20 volt ya. 20 mA gitu. Oke, ini semuanya sih standar safety aja ya 70E. Sebutnya ada handbooknya yang menjelaskan ada gambarnya ya, harus pakai di setiap panel itu ada static mat gitu kan. Nah, kemudian jarak antara panel itu berapa antara panel dengan panel, jarak kerja itu ada ya, semuanya juga harus. Oke, ini yang mengenai standar 70E ya, standard for electrical safety requirement for employee workplaces. Oke. Nah, ini yang selanjutnya LP gas, low petroleum gases ya. Nah, ini kenapa? Karena dulu kita juga pakai LP gas ya. Jadi di mall, kemudian di apartemen itu kan banyak gas, dan kita perlu ngecek compliance, perlu perbaikan terhadap instalasi yang ada di tempat kita. Ini standarnya nomor 59. Jadi semua yang saya beli buku di sini itu adalah pasti berhubungan dengan tempat kerja. Oke, jadi nggak ada yang beli NFPA buat nuclear facility, nggak ada. Paling ini kan dapur, LP gas karena kita punya tangki ya. Ini akan lumayan besar kalau di mall itu, kalau 5.000 kilo pada 8.000 kilo ya, ada 4 buah. Nah, ini general scope ya, kemudian non refrigerated containers, kemudian refrigerated container, piping and valve, isinya relief device, handling, operation, maintenance manual ya, harus ada. Ya, fire protection safety. Jadi ini semua buku yang berhubungan dengan liquid petroleum gas. Ini apa sih? Lupa non refrigerated gas container. Peletakannya di mana ya? Jadi kalau gas-gas yang besar tuh nggak boleh dalam gedung ya, dalam perimeter dia harus di luar construction ya, di luar basement ya pasti. Nggak boleh di dalam basement karena kalau terjadi sesuatu bisa bahaya ya, kalau meledak atau apa. Nah, ini standar-standarnya mengenai liquid petroleum gas, lokasinya, jarak yang harus dari gedung utama ya. Saya nggak akan bahas secara detail. Nanti ada di buku lagi LP gas ya, handbooknya. Oke, ini NFPA 59
memiliki gas. Kemudian NFP 59 standar storage ini sama ya, tadi agak lama, ini tahun 92 ya, kemudian 3 tahun kemudian kan dia diperbarui, ini 95. Saya apa yang diperbarui di sini biasanya dikasih tahu nih. Oke, syaratannya apa, tapi nggak ada apa-apa lah. Tapi ini isinya hampir sama, ada perbaikan-perbaikan sedikit biasanya disesuaikan dengan apa kejadian-kejadian yang berhubungan dengan liquid petroleum. Isinya sama lah. Oke, isinya sama. Ini tabel-tabel apa ini? Liquid pressure correction factor. Nah, ini kalau temperaturnya naik, liquidnya volumenya jadi berapa? Karena itu berubah-ubah ya. Oke, ini NFP 59. Selanjutnya centrifugal fire pump. Nah, kita juga punya pompa fire pump ya, ini NFP 20 ya. Ya, adanya di NFP 20. Berapa GPM yang diperlukan untuk headnya berapa, untuk tipe fire ratednya berapa ya, untuk volumenya berapa. Nah, ini ada sini. Nanti ini berhubungan dengan standpipe ya, juga ada ininya, ada kodenya juga. Ada National Electric Code-nya mengenai standpipe. Ini centrifugal pump rating ya, suction inch-nya ya, ini spesifikasi dari pompa lah ya, besaran pompa kalau umpamanya berapa GPM, suction-nya berapa, discharge-nya berapa. Ini ada di tentuan di sini. Oke. Sebagai acuan ya. Kurang tidak boleh, lebih kan kebanyakan. Rated horsepower ya, tabelnya nanti spesifikasi pompanya disesuaikan. Pokoknya tidak boleh kurang dari standar. Ini jenis-jenis pompa, ada yang volute, ada centrifugal, ada segala macam lah. Ada yang right, wrong, cara masangnya ya. Ini selalu kita harus ada concentric gini ya. Jadi nggak boleh gini karena nanti di sini ada air pocket. Dia harus begini, oke? Ini juga harus jadi perhatian, engineer harus mengetahui gitu kan. Jadi kalau terima pompa dilihat ya lokasinya mana, kemudian sambungannya fondasinya gimana ya. Oke. Ini juga ya. Ini mah negatif displacement ya. Sekarang kan rata-rata nggak boleh ya. Jadi dia harus positif displacement, jadi tangki airnya harus ada di samping pompanya. Sehingga tidak ada istilah nanti dia tidak ngisep gitu kan. Karena check valve-nya bocor atau jadi dia selalu positif displacement sehingga selalu ada air di dalam pipanya. Nah, ini NFP 20 ya, mengenai centrifugal pump. Ini mengenai chimney, fireplace, fuel burning. Kenapa kita ada ini? Karena dulu kita pakai powernya genset ya. Dulu kita punya genset banyak, hampir semua gedung kita itu pakai genset. Oleh sebab itu kita harus tahu mengenai chimney, fireplace, fan, dan supaya kita jangan ada kebakaran yang kejadian di tempat di kebakaran yang disebabkan oleh adanya chimney kita. Ya. Kan di dapur juga ada kan, dari boiler ya, ada chimney ya. Nah, itu harus compliant terhadap standar-standar yang ada di dalam sini. Ada metal chimney, smoker, ada smoke stack, masonry chimney ya, macam-macam ya. Dan ini harus compliant terhadap kode-kode yang ada di sini. Oke. Nah, ini maksimum continuous appliance outlet flue gas ya. Jadi berapa suhu flue gasnya, flue gas temperaturnya, gas buangnya juga ada ditentuin. Tergantung dari besaran chimney, jangan sampai ada back pressure karena terlalu panjang chimney-nya. Nah, itu juga harus dihitung ya.
semuanya. Nah ini kita jadi perhatian kita juga kan. Kadang-kadang kita nggak tahu kan, dari kontraktor hanya masang panjang timnya kepanjangan sehingga ada back pressure, static pressure nggak lancar, akhirnya gensetnya cepat panas ya. Bisa aja itu terjadi ya. Oke. Gambar-gambar dulu saya ada juga gambar stack mengenai jenis-jenis hoodnya ya, supaya dia air nggak masuk lagi ke dalam chimney, macam-macam mas. Nah dulu kita punya namanya PLM, perusahaan listrik mulia, karena kita semua pakai genset semuanya. Waktu itu PLN belum bisa supply karena waktu itu kita lagi booming, hanya gedung, karena belum bisa supply ya kita diizinkan pakai genset ya. Ini NFP 211, chimney, fireplace, fan, and solid fuel burning appliances tahun 90. Nah ini NFP 110, emergency and standby power system. Nah, genset ya. Karena kita juga punya instalasi listrik, pasti kita main genset. Tapi waktu kita gensetnya jadi namanya bukan standby tapi continuous ya. Tapi sekarang udah jadi standby ya. Jadi ini juga syarat-syaratnya. Kita beli buku ini untuk kita pahami, kita periksa apakah semua yang ada di gedung kita ini compliant nggak terhadap safety dan standar-standar internasional maupun lokal standar. Kita juga pakai PUIL, pakai SNI, ya selain juga kita pakai standar-standar lain. Karena kalau di standarnya di tender dokumen atau di spesifikasi dia standarnya kan pasti pakai standar FPA, BS atau JIS atau DIN, di belakangnya lokal standar berlaku ya, applicable local standard. Itu yang jadi kita pakai ini sebagai acuan juga. Selain kita mengacu kepada standar-standar Indonesia ya. Kita tentunya kita punya standar sendiri dan kita harus manfaatkan standar kita karena kita negara yang berdaulat. NFP 37 stationary combustion engines, ya ini buat gas turbin atau mesin-mesin genset ya, yang stationary. Jadi ya genset yang ini standarnya lah. Jadi lokasi tangkinya berapa, tangki hariannya berapa, ya kan? Itu lokasinya di mana, jarak dari tangki ke mesin berapa, gitu. Ada di sini semua. Oke. Jadi saya tidak akan bahas banyak-banyak. Ini NFP 37. Ya, ini. Oke, dan ini NFP 90A, inside air conditioning system, fan juga ada ya. Karena kita punya chiller, kita cek juga nih, instalasi kita sesuai dengan standar National Fire Protection nggak? Rata-rata sih semua ngikut lah ya. Jadi ini kita beli ya sebagai referensi cek lah. Kira supaya ya semua kontrol, maintenance, definition, air cleaner, air connector, jadi semua ada di sini. Air duct lining ya, semua di sini harus ikut semuanya. Chapter HVAC system, gender requirement, equipment should be arranged to allow access for inspection ya. Jadi chiller itu harus mempunyai akses buat diinspeksi, di maintenance dan diperbaiki. Jadi nggak bisa ruangan chiller itu sempit sehingga tidak bisa buat nyogok bersihin cube gitu kan, karena mepet ke tembok kemana nggak bisa. Jadi itu harus ada space dan itu harus kita periksa ya. Nah, ini fungsinya buku ini untuk memberikan gambaran juga kepada owners ya, bahwa wah ini nggak bisa ruang mesin harus dilebar sedikit untuk kita melakukan maintenance ya. Ada air cooling, heating equipment, duct heater ya kan. Ini semuanya standar-standar buat instalasi dari air conditioning. Ada building construction, ada clearance, structural member, the installation ada clearance shall be not reduced to the Nah ini gambar apa nih? Ini gambar
figur 33 ini. Oh, pada gambar ya. Sampel lah gitu kan. Oke, instalasi yang benar itu kayak begitu. Oke, saya rasa ini standar-standar saya yang ada ya. Mungkin masih ada lagi beberapa. Itu saya akan bongkar secara terpisah. Seperti standar ya nanti kita lanjut karena masih ada satu lagi yaitu mengenai sprinkler ya NFPA 13. Karena bukunya agak tebal, itu ada handbooknya, kemudian ada penjelasan mengenai kodenya biar mungkin lebih detail ya, karena itu umum ya. Sering terjadi kebakaran karena satu sprinklernya tidak berfungsi ya. Oleh sebab itu nanti kita bongkar di episode selanjutnya. Baik, untuk episode ini saya akhiri. Cukup sekian. Jadi itu buku-buku tadi yang NFPA saya yang saya punya, yang saya beli karena berhubungan dengan kegiatan saya di gedung. Baik, terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.